Assalamualaikum. Hai, siswa-siswi kelas 4 SD. Mari kita belajar tematik kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Adik-adik, ingat protokol kesehatan ya. Sering cuci tangan, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. 2. Dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. 3. Dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan penting penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. 4. Dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktik nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Pembelajaran 3. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu, tetapi kamu akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu. Permainan kasti halaman 110. Hari ini kamu akan bermain kasti. Kamu pasti sudah tahu tentang permainan ini, bukan? Bacalah teks berikut permainan kasti. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti? 2. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? 3. Sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Ayo menulis. Merawat tumbuhan dan hewan merupakan perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Tanaman obat di lahan kosong. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat.
kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak seperti aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Pertanyaan ketiga, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Ayo berdiskusi. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Halaman 114. Simaklah bacaan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah bundanya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Menghemat pemakaian kertas karena bahan bakunya tumbuhan. Menanam pohon di halaman yang kosong. Menyiram tumbuhan setiap hari. Memberi pupuk secara teratur. Memberi obat pembasmi hama. Membersihkan bagian tumbuhan yang layu, menjaga dari gangguan hewan liar, membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minum secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, mengasihi dan menyayanginya, membersihkan kandang dan sekitar kandang. Sekian materi tema 3, subtema 3 pembelajaran 3. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.